warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlena Putri Rizky. Kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran pada biologi sel pada materi siklus dan pembelahan pada sel. Baiklah, langsung saja kita memasuki pada pembahasan, yaitu mengenai apa itu siklus sel. Yang dimaksud dengan siklus sel adalah serangkaian proses atau fase hidup suatu sel, di mana siklus sel suatu yang berulang-ulang, kontinu atau juga bersambung. Nah, pada siklus sel terbagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama ada fase interfase dan yang kedua ada fase mitosis. Nah, pada fase interfase terbagi lagi menjadi tiga fase. Yang pertama ada fase G1, yang kedua ada fase S, dan yang ketiga ada fase G2. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada fase yang pertama, yaitu pada fase interfase, di mana fase interfase adalah fase suatu sel tidak melakukan proses pembelahan, namun ia melakukan persiapan untuk membelah. Pada fase interfase ini terbagi lagi menjadi tiga fase. Yang pertama ada fase G1. Pada fase G1 atau GAP1 ini terjadilah penggadaan suatu organel, di mana termasuk juga pada sentriol yang asalnya 1 lalu menjadi 2. Pada fase yang kedua yaitu pada fase sintesis. Nah, di mana pada fase ini terjadilah replikasi pada DNA. Selanjutnya pada fase yang terakhir yaitu pada fase G2. Nah, pada fase G2 atau G2 ini terjadilah perbanyakan organel sel yang tidak terjadi pada fase G1 tadi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada fase yang kedua, yaitu pada fase mitosis. Nah, pada fase mitosis ini terbagi lagi menjadi 4 fase, yaitu ada fase profase, ada fase metafase, ada fase anafase, dan juga ada fase telofase. Nah, di mana mitosis ini adalah fase suatu sel melakukan proses pembelahan. Beda dengan fase interfase. Fase interfase tidak melakukan pembelahan, tetapi pada fase mitosis ia melakukan proses pembelahan. Nah, perhatikan pada gambar. Pada fase ini terlihat sangat jelas pada kromatit kembar yang dihubungkan oleh sentromer, di mana pada benang-benang spindel terbentuk. Nah, pada sel binatang atau hewan, sentriol penting bagi distribusi kromosom, di mana sentriol mengalami pergerakan ke arah kutubnya masing-masing atau ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian benang-benang spindel mengalami proses pengiyatan kromosom pada fonetokot pada sentrosom. Selanjutnya yang kita memasuki pada fase metafase. Nah, perhatikan pada di gambar, yaitu di mana pada fase metafase ini semua kromosom akan bergerak dan berpijir ke bidang ekuator. Nah, seperti pada di gambar, kromosom itu bergerak lalu ia berjejer ke bidang ekuator, persis seperti pada gambar. Nah, selanjutnya pada fase anafase dimulailah oleh sentromer yang berpisah dan bergerak ke arah kutubnya masing-masing. Seperti pada di gambar, kromosom ini bergerak ke kutubnya masing-masing. Lalu pada benang spindel menggerakkan kedua kromosom tersebut. Lalu kromosom yang terpisah ini menuju ke kutub berlawanan meninggalkan bidang pembelahan. Nah, selanjutnya pada fase telofase, sel sudah siap membelah, benang-benang spindel terputus dan membran inti mulai terbentuk. Seperti pada gambar, ini adalah gambar di mana benang-benang spindel terputus dan membran inti pun terbentuk kembali. Kemudian pada fase terakhir pembagian sitoplas yang disebut dengan sitokinesis. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan
bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.